Persoalan tanah kas desa tidak selesai-selesai untuk dibahas dan masih saja jadi perbincangan. Hari ini puluhan warga desa Selomukti, Kecamatan Melandingan, Kabupaten Situbondo datangi kantor DPRD Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, dan melakukan hearing bersama wakil rakyat terkait tanah kas desa Selomukti. Lantaran 2 tahun terakhir ini tanah kas desa tidak ada pendapatan asli desa. Potensi aset desa ratusan juta lenyap. Jumat, 9 Desember 2022, mari kita simak selengkapnya di Arjuna News mengabarkan lebih dari sekedar berita. Di lapangan masing-masing. Kalau yang kemarin kasusnya itu seperti apa ini? Gak membuat warganya takut. Iya, karena patokan harga terlalu tinggi. Ya. Kasusnya? Iya, menjadi disamaratakan. Gitu. Iya, disamaratakan. Jadi tidak melihat tanah itu produktif, tidak gitu loh. Tuh persoalannya. Nah ini ya. biar Pak Sekdes saja menjelaskan. Pak Sekdes. Bicara sebentar. Pokok permasalahannya sebenarnya di harga itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya itu yang dibahas mulai tadi untuk menyelesaikan masalah tanah TKD tentang harga sewa yang ada di Desa Selomukti. Sedangkan Desa Selomukti itu sudah mengajukan sesuai prosedur melalui MOSDES, tim survei, tim verifikasi sudah selesai. Cuman kemungkinan ada kendala sedikit sehingga harus ada perubahan. Dan keputusan hari ini masalah harga tanah lelang atau sewa itu akan disesuaikan dengan harga pasar di desa. Kurang lebih di 12 juta atau 13 juta. Kurang lebihnya gitu. Awalnya 22.500.000, sekarang sudah disesuaikan dengan harga tanah di pasaran kurang lebih 12 juta atau di 13 juta. Terima kasih. Per hektarnya. Terima kasih. Pak, TKD-nya berapa hektar di sana? 20 hektar. 20 hektar totalnya. Kita Komisi 1 menindaklanjuti apa yang menjadi pengaduan dari masyarakat, terutama adalah masyarakat Selomukti yang menyampaikan bahwa sudah 2 tahun anggaran 2021 dan 2022 dalam APBDes-nya itu tidak ada pendapatan dari tanah aset desa, terutama adalah tanah kas desa. Sehingga ini sangat memperhatikan dan mengganggu proses pembangunan di desa. Kurang lebih memiliki potensi sekitar 240 juta potensi per tahun ya per tahun. Nah, dari itu kan memang ada beberapa persoalan temuan sejak tahun 2017 sampai tahun 2020 Selomukti dalam pengelolaan aset desa itu tidak sesuai dengan prosedural. Setelah dilakukan audit, maka ada temuan dari inspektorat untuk dilakukan proses pengembalian atau penambahan potensi kas desa ke kas desa. Nah, ini sehingga dari itu ragu desa itu untuk melangkah ragu. Nah, dari keraguan itu hari ini kita sudah clear, kita sudah pertemukan Pak Inspektur, DPMD dan masyarakat desa dan kepala desa. Bagaimana tahun 2023 itu sudah tidak ragu lagi. Kita minta tidak hanya desa Selomukti, semua desa se-Kabupaten Situbondo tetap mengacu kepada prosedur pengelolaan aset desa. Salah satunya misalnya untuk penyewaan atau sewa tanah kas desa. Ketika itu sudah prosedur sesuai dengan tim verifikasi, harga pasar sudah sesuai dan ada penyewa bayar ke APBD ke desa dan sudah tercatat di APBDes, menurut kami sesuai dengan harga pasar, bagi kami tidak ada masalah. Dan kami sudah minta Pak Inspektur, tidak bisa semua tanah kas desa itu disamaratakan harganya. Harga dasarnya berapa sekarang? Tidak ada harga dasar sebenarnya. Ketentuan dari di Perda maupun Perbuk itu tidak ada harga dasar. Ini yang perlu dipahami masyarakat. Artinya harga dasarnya itu adalah hasil tim turun ke lapangan berapa harga pasar yang sebenarnya. Kalau misalnya tanahnya becek, hanya bisa tanam 1 kali, harga sewanya misalnya 1 petak hanya 500.000, ya tulis apa adanya. Sesuai itu disampaikan kepada masyarakat siapa yang menyewa minimal ya 500.000. Terkait tanah kas desa-desa lain yang berdempetkan dengan lokasi desa Selomukti dengan harga yang di bawah itu, bagaimana Pak tanggapan Pak? Sebenarnya ini bukan persoalan antar desa atau persoalan
pengelolaan di masing-masing desa. Tetapi tadi kita sudah pertegas, sudah jelas, silahkan verifikasi dari tim yang sudah dibentuk oleh kepala desa, karena itu amanatnya, yang diketuai oleh ketua adalah LPMD-nya, ketua LPMD-nya, sekretarisnya itu adalah Sekdes, secara officio melakukan survei kepada di lapangan berapa harga yang sebenarnya itu kan. Kalau misalnya sudah disampaikan ke masyarakat, ternyata juga tidak ada yang menyewa dan misalnya harganya terlalu mahal yang ditetapkan desa, itu kan kondisi real. Nah, artinya kan tidak bisa saja yang bersebelahan tanahnya punya Selomukti bagus, punyanya desa lain jelek. Kan semuanya kan tidak tahu. Bahkan misalnya yang punyanya Selomukti ada airnya yang mereka harus ngebor. Nah, ini kan beda. Kalau misalnya sama-sama berdempetan, sudah dilelang di desanya tapi jaraknya jauh, yang nyewa juga tidak ada karena ini bekerja, kan kita tidak tahu kondisi di lapangan seperti apa. Bisa saja yang tanah kering karena dekat dengan rumah ditanami tembakau kelas premium terus mahal, bisa saja terjadi seperti itu. Atau karena misalnya kebutuhan, karena ada tanah kas desa dekat dengan rumahnya, mereka dijadikan kandang peruntukannya dan mereka bisa sewa lebih mahal, kan kita tidak tahu kondisi di lapangan. Tergantung mekanisme apa yang di survei. Pak. Ya, yang mekanisme di Perbu sudah jelas. Silakan Pak Tinggi membuat tim verifikasi survei di lapangan sesuai dengan harga pasar. Intinya itu dah. Enggak, hasil temuannya investorat itu kok 22.500 sama ratakan itu loh. Ini apa dasarnya itu loh? Padahal tanah itu jelas-jelas sudah tidak sama gitu loh. Ya. Ini yang jadi dalam catatan itu kan sudah jelas. Harga sewa dari PG di lokasi sana itu catatan inspektorat ya. Itu 17 juta gitu kan. Kalau misalnya tadi hitungan juga dengan posisi sewa tembakau itu 6 juta misalnya kan tadi disampaikan, terus posisi sewa untuk padi itu 3 juta, itu kan posisinya sudah 6, 3, 12 jutaan sekian itu kan, dan itu menjadi pertimbangan. Dan mungkin pada waktu itu ada yang menyewa mahal untuk milon misalnya, kan kita tidak tahu kondisi realnya. Tergantung ternyata ada beberapa ya lokasi itu. Ada mungkin dari temuan catatan-catatan dari inspektorat sehingga berkesimpulan kalau realnya di lapangan misalnya harganya seperti ini. Itu kan kesimpulan temuan pada waktu itu. Beda loh ya. Karena ini berkenaan dengan kondisi. Temuannya berapa waktu itu? 22.500. Temuan Totalnya berapa ya? 670. Penambahan sekitar 600 jutaan. Untuk berapa tahun? Dari 2017 sampai 2020. Tahun. Penetapan harga itu bukan kewenangannya dari inspektor, Pak? Benda, bukan kewenangan inspektorat. Penetapan harga itu menjadi kewenangannya kepala desa setelah mendapatkan masukan dari verifikasi yang sudah dibentuk. Berarti ada miskomunikasi antara pemerintah desa dengan inspektorat, Pak, dengan munculnya harga yang dikeluarkan dari inspektorat tersebut, Pak? Enggak, beda. Artinya harga real yang menjadi potensi sama temuan. Iya. Beda. Temuan itu kan sesuai dengan objektivitas kegiatan pada waktu itu. Misalnya ternyata kegiatan pada waktu itu ditanami melon gitu kan. Iya. Kegiatan pada selama waktu ini itu tidak ada data-data apa hasil survei atau hasil apa pertama itu. Tadi kan sudah disampaikan kalau yang 2017 sampai tahun 2020 pertama adalah persoalan prosedur. Prosedurnya nggak jalan. Artinya prosedurnya tidak jalan, itu kan itu yang menjadi, sehingga prosedurnya tidak jalan maka dilakukan proses mekanisme penilaian secara objektif oleh teman-teman inspektor. Ini tadi kan sudah diberikan kebebasan harga kepada desa untuk mengelola TKD itu. Yeah. Jadi dua-dua tidak menjadi patokan. Nanti pengawasannya seperti apa sehingga ini di lapangan juga tidak bermain lah dengan pengelolaan itu. Pertama jelas kita memiliki inspektorat sebagai fungsi pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi untuk di kalangan internal pemerintah kabupaten. Paling tidak harapan saya inspektur dalam pencegahan tindak pidana korupsi ini bisa jalan. Makanya saat tadi sudah diputuskan bersama kalau misalnya desa ragu, kita bisa minta pertimbangan dari inspektorat untuk menetapkan harga dasar ya. Harga dasar kelayakan sewa di masing-masing desa, terutama di desa Selomukti. Apa sudah ada tim surveinya di desa ini? Untuk tahun 2023 masih belum.
Karena 2022 itu sudah ada, cuma tidak tereksekusi. Karena masih takut dengan Berarti 2023 harus ada tim survei lagi. ya 2023 harus segera disiapkan. Mungkin waktu yang mepet ini bisa dilakukan. Pasti bisa dilakukan. Saya yakin bisa dilakukan. Kepala desa. Jadi harus ngebut ini ya. Ya, oke. Ya. Hasil evaluasi tadi kita sudah minta segera kepala desa membentuk tim verifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan Perbuk. Setelah itu tim itu bekerja untuk melakukan analisa evaluasi harga pasar. Setelah harga pasar ketemu untuk ditetapkan oleh kepala desa dan segera diumumkan siapa saja masyarakat yang ingin menyewa di lokasi-lokasi aset desa. Sehingga 2023 potensi pendapatan itu bisa terrealisasi, kalau saran saya bisa di atas 100%. Potensinya Bisa. Potensinya hitungan 2022 saat ini kurang lebih sekitar 240 juta. Dari luasan 20 hektar dengan potensi luasan yang berbeda-beda masing-masing titik dan potensi yang berbeda-beda di masing wilayah aset itu.